Teknologi Pertanian. Kembali lagi di TP Podcast yang bakal nemenin waktu santai kalian dengan obrolan seru, inspiratif, dan pastinya seputar dunia teknologi pertanian. Kenalin, aku Firsti, selaku host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, Sobat TP, kali ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa berprestasi yang berhasil mengikuti dan memenangkan prestasi di ajang I-Tech. Sedikit info aja nih, I-Tech atau Agricultural Innovation Technology Competition merupakan kompetisi inovasi dan teknologi yang diikuti mahasiswa dari berbagai macam daerah untuk menampilkan ide, kreativitas, dan solusi inovatif di bidang pertanian maupun pangan. Jadi nggak heran kalau kompetisi ini cukup bergengsi buat mahasiswa ya. Nah, di episode kali ini kita nggak cuma bahas lombanya aja, tapi juga perjalanan kakak narasumber dalam mengembangkan inovasi produk pangan sampai bisa membawa prestasi di I-Tech ke-7. Oke, langsung aja kita sapa kakak narasumber kita hari ini. Halo Kak Vira. Hai. Kayak Bu, mungkin boleh perkenalan dulu Kak, mungkin dari nama, angkatan, dan kesibukan kakaknya saat ini. Hai, namaku Virawian, biasa dipanggil Vira, dari Prodi Teknologi Industri Pangan Angkatan 2023. Kesibukan kali ini sih skripsi ya. Oh, deskripsian ya Iya. Kak. Oh, semangat ya Kak. Semoga dilancarkan semua urusan dan skripsinya sampai selesai nanti. Amin, terima kasih. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih Kak tentang I-Tech kemarin? Bagi Kak Vira tuh I-Tech tuh apa sih? Mungkin dari Sobat TP masih ada yang belum mengerti. Kayak lomba I-Tech itu seperti apa? Seperti itu Kak. Oke, I-Tech itu menurutku awalnya tuh kayak perlombaan antar politeknik se-Indonesia. Ternyata untuk I-Tech ke-7 ini ternyata udah internasional loh. Oh iya, keren banget tuh Kak. Karena dari I-Tech ke-7 ini ada yang dari Malaysia kemarin kan, yang ikut karkas ayam itu. Jadi kita udah di ajang internasional gitu. Oh, tapi itu politeknik Kak? Politeknik internasional seperti itu atau bagaimana? Kayak universitas sih. Oh, universitas. Karena Oke. I-Tech ini awalnya kan dari politeknik. Iya. Nah, untuk yang tahun ini ternyata itu udah univ-univ gitu yang ikut. Oh, Gitu. seperti itu. Nah, kira-kira apa aja nih Kak persiapan yang perlu Kakak siapkan sebelum mengikuti lomba I-Tech, mulai dari persiapan ide sampai persiapan mental saat mengikuti lomba? Ide itu karena aku ikut pembuatan bakso ikan, jadi yang dipikirkan tuh gimana cara dan tekniknya buat ikut pembuatan bakso ikan itu. Gimana teknik cara pembuatannya, gimana teknik mengatur waktunya, gimana biar bentuk baksonya itu bulat atau sama simetris kayak gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi I-Tech ini teman-teman, seperti yang tadi sudah Kakak Vira jelaskan, awalnya memang lombanya diperuntukkan bagi mahasiswa politeknik. Betul. Tapi di I-Tech ke-7 kemarin ternyata bisa sampai ke ranah internasional, teman-teman. Sampai ada dari Malaysia dan berbagai negara lainnya ya Kak Vira ya. Betul. Nah, soal persiapan yang diperlukan itu tadi menyiapkan ide dan juga segala persiapan skill ya Kak Vira ya. Betul, Seperti betul. itu di bidang lomba yang diikuti. Nah Sobat TP, setiap inovasi punya prosesnya masing-masing. Kadang ide sederhana justru bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Kak, kalau ngomongin inovasi pangan, apa sih yang membuat Kakak tertarik memilih bidang lomba teknik pembuatan bakso ikan? Awalnya tuh dari sebelumnya itu suka bakso. Awalnya suka bakso, suka makan bakso, suka buat bakso juga. Akhirnya kok tertarik ya sama lomba kan ini. Ada lombanya ya ternyata. Jadi biar gak flat kuliahnya, jadi pengen ikut aja lomba ini. Seru juga kan, dapat pengalaman juga kayak gitu. Iya, tapi sebelum ikut lomba emang sudah sering bikin bakso sendiri Kak? Cuman Idul Adha aja sama Idul Fitri aja buat Oh, bakso. event hari besar aja ya Iya. Kak ya. Oke, dari semua proses yang Kak Vira lewati, bagian apa yang paling menantang bagi Kak Vira selama membuat inovasi tersebut?
Menantang itu proses BIMTEK-nya sih, karena kan apalagi di ITEK 7 itu kan Politeknik Jember kan jadi tuan rumah. Iya. Jadi kita itu kayak di pressure buat, nggak di pressure sih, kayak gimana caranya kamu itu harus juara kayak gitu. Oke. Soalnya kalau misal gak juara kita malu karena kita tuan rumah kayak Oke. gitu. Jadi punya tantangan sendiri sih, kayak punya inovasi sendiri gitu. Iya ya, kalau nggak juara pasti malu, apalagi kita tuan rumah kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita juga berusaha sekuat mungkin. Oh, seperti itu. Berarti memang awalnya dari Kak Vira sendiri karena suka bakso gitu ya Kak, jadi tertariknya di bidang teknik pembuatan bakso ikan. Dan bagi Kak Vira sendiri tadi juga bagian proses yang paling menantang adalah pada saat adanya pressure karena sebagai tuan rumah, dan pastinya dari pihak kampus juga memberikan harapan yang besar bagi teman-teman yang mengikuti ITEK ya Kak Vira. Betul. Oke, sekarang masuk ke pengalaman lombanya nih Kak. Gimana perasaan kakak saat pertama kali mengikuti kompetisi ITEK? Seperti yang kita tahu kan pesertanya berasal dari berbagai macam daerah, apalagi internasional tadi tuh Kak. Bagaimana itu Kak? Awalnya sih senang ya, terus kayak takut juga gimana kalau hasilnya jelek kayak gitu. Terus gimana ya prosesnya nanti kayak gitu sih. Terus kayak kaget, wah ternyata bisa kenal sama orang-orang yang di luar daerah Jawa Timur ya kayak gitu kan. Gak cuman Jawa, cuman seneng aja sih gitu. Iya. Punya pengalaman baru. Pasti dapat banyak teman baru juga ya Kak dari ITEK. Betul. Oke. Ada nggak Kak komentar atau masukan juri yang sampai hari ini Kak Vira masih ingat? Komentar juri sih cuman ditanyain gini aja sih, ini gramasinya berapa ya kayak gitu. Bahannya ini gramasinya berapa ya, cuman gitu aja sih. Di formulasinya berarti? Di formulasinya. Terus biasanya itu dipertanyakan soal kegunaan bahan di dalam bakso ikan itu. Misal kayak bawang putih itu kegunaannya apa ya di bakso kayak gitu. Terus penambahan putih telur kayak gitu juga. Nah Kak Vira, ada beberapa pertanyaan juga nih dari Sobat TP yang penasaran soal ITEK. Ini pertanyaan pertama dari teman-teman di rumah ya Kak. Kalau pengen ikut tim atau seleksi ITEK, biasanya informasinya lewat mana ya? Dari HMJ biasanya kan, pertama dari BEM, terus HMJ juga cari kok. Jadi informasinya sesuai jurusan masing-masing pasti ada. Dan ada flyernya juga di lift atau di daerah kampus gitu. Pasti sangat mudah ditemui ya Kak ya informasinya. Pasti. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak, untuk ITEK apakah ada seleksi dalam kampus dulu? Kalau iya, biasanya pendaftarannya lewat mana? Biasanya itu ada Google Form-nya dulu. Jadi seleksinya itu internal. Biasanya itu yang milih ini tuh juri dari kampusnya sendiri, dari kemahasiswaan sama dosen yang di bidangnya itu gitu. Berarti dari tingkat jurusan terlebih dahulu, kemudian ke tingkat kampus seperti itu? Di tingkat jurusan aja, maksudnya kan tingkat jurusan itu kan mencakup semuanya. Oh iya, gitu. bidang spesialisasi masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya kalau ingin mengikuti lomba seperti ITEK, apakah harus mengajukan diri ke lembaga atau bisa daftar sendiri? Daftar sendiri sih, jadi kita nggak perlu ke lembaga gitu. Jadi ada Google Form, tinggal daftar aja. Oh, berarti bagi yang mau ya Kak. Tapi Iya. biasanya dari dosen apakah juga memilih? Enggak sih, cuman kadang diingetin gini, jangan lupa ya, nanti ikut ITEK, ikut ini gitu. Oke. Untuk seleksi tiap jurusan itu nanti diajak sama dosen langsung apa kita daftar sendiri? Kita daftar sendiri, nanti prosesnya itu gini, kan kita seleksi internal dulu. Nanti seleksi internal itu kita daftar dulu, kita dikasih resepnya mungkin atau dikasih masukan atau apapun itu, nanti kita dites gitu, diseleksi gimana cara pembuatannya itu gimana, nanti hasilnya dijejerin, terus
dinilai sama jurinya gitu. Juri internal maksudnya. Oke, jadi di trial dulu, kemudian dipilih yang paling bagus seperti itu, Kak? Betul. Oke. Jadi begitu Sobat TP. Buat kalian yang pengen ikut ITEK juga nih kayak Kak Vira, apalagi di bidang teknik pembuatan bakso ikan, kalian bisa daftar sendiri, nanti bakal gampang banget informasinya ditemui entah dari BEM atau HMJTP. Kemudian nanti kalian akan mengikuti seleksi Betul. dari internal untuk dipilih yang paling bagus untuk mengikuti ITEK. Seperti itu Sobat TP. Menurut Kak Vira gimana sih Kak caranya membangun rasa percaya diri saat mengikuti kompetisi? Itu sih hal yang paling sulit untuk diriku kan, karena aku udah lama banget gak ikut lomba-lomba kayak gitu. Menurutku itu sih percaya diri itu gini sih, gimana ya kalau gak percaya diri kayak gitu kan. Kalau misalnya aku gak percaya diri, nanti prosesnya gak maksimal dong. Akhirnya kita aku sendiri sama teman-teman itu membangun inovasi sendiri gitu. Kayak bisa gitu, bisa kok, ayo bisa gitu. Jadi dengan rasa percaya diri itu bisa mengeluarkan semua potensi yang ada di diri kita juga ya Kak Vira. Nah, buat Sobat TP yang lagi mau magang dan pengen ikut ITEK juga nih, dengar kemarin Kak Vira juga ikut lombanya sambil magang ya Kak di Surabaya. Betul. Nah, itu gimana Kak mobilisasinya, kemudian latihannya, dan mengatur waktunya seperti apa? Gini, kan kita magang, awalnya kita izin dulu. Izin dulu ke tempat magangnya tuh gimana, kalau misal tiap minggu itu libur. Pastinya kan 1 minggu liburnya 1 kali. Itu di sistem di hari tertentu aja, misal hari Minggu. Kemarin itu aku sempet di hari Sabtu sih, benar di hari Sabtu itu kita izin request Pak, saya izin di hari Sabtu aja ya Pak liburnya, karena saya harus pulang untuk latihan lomba kayak gitu. Jadi jam 4 sore pulang magang hari Jumat itu aku langsung ke terminal, kalau nggak ke terminal ke stasiun untuk pulang ke Jembernya kayak gitu. Jadi kayak PP gitu akhirnya Jember Surabaya dalam waktu yang singkat itu. Jadi Jumat sore pulang, kan nyampe sini jam 10-an, jam 10 atau jam 11. Terus besok Sabtu, hari Sabtunya itu langsung latihan ITEK kayak gitu. Latihan, nanti Sabtu sorenya, Sabtu malam kalau nggak maghrib itu berangkat ke Surabaya lagi, dan hari Minggunya juga langsung magang kayak gitu. Jadi berapa bulan ya? 1 bulan itu full, itu nggak ada istirahatnya sama sekali deh. Jadi dibuat bolak-balik PP Surabaya, Jember Surabaya. Tapi alhamdulillah sehat terus Kak, atau sempat sakit juga? Sehat terus ya, alhamdulillah. Dari perusahaan juga alhamdulillah support ya Kak. Iya benar. Nah, seperti itu Sobat TP. Buat kalian yang mau magang tapi juga pengen ikut ITEK, jangan pesimis dulu ya. Coba aja dulu, siapa tahu dari perusahaan pun juga mendukung dan ITEK-nya juga jalan. Tapi tetap perhatikan kesehatan juga ya teman-teman. Nah Kak Vira, karena kita sama-sama dari TP nih, mau jargon dulu nggak? Boleh. Oke, aku yang pimpin ya. Oke. TP, satu nama, satu keluarga. Poli J, sip. Gak kerasa banget obrolan kita hari ini, seru banget Kak Vira. Mungkin Kak Vira ada kesan pesan untuk Sobat TP? Pesannya sih untuk mahasiswa jurusan TP, jangan sampai takut ya, jangan ke pressure kayak aku kemarin kayak gitu kan. Mentalnya kalian pasti diuji, cuman ada baiknya juga kok buat perlombaan nanti, biar kita itu mentalnya nggak down waktu perlombaan gitu. Jadi kita tetap semangat, enjoy aja waktu BIMTEK kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Vira yang sudah hadir dan berbagi cerita inspiratif di podcast kali ini. Semoga pengalaman dan cerita kakak bisa menjadi motivasi untuk Sobat TP agar lebih berani berkarya, mencoba hal baru, dan terus mengembangkan inovasi. Dan buat Sobat TP yang sudah mendengarkan episode kali ini,
Semoga obrolan hari ini bisa menambah semangat dan wawasan kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.